Cita-cita Gopal Sejani jadi polisi seperti detektif Bajirao Singham yang jujur, pembasmi kejahatan, karakter favoritnya dalam film Bollywood. Tapi untuk mencapai cita-cita itu, jalan Gopal masih jauh. Dia masih bocah ingusan, duduk di bangku SD di kampung Malia Hatina di Gujarat, India. Sejak usia 2 tahun, Gopal Sejani ditinggal ibunya begitu saja. Tak lama kemudian ayahnya yang sakit-sakitan meninggal dunia. Sebagai yatim piatu, Gopal kemudian dirawat kakaknya Alpa yang usianya jauh di atasnya. Di rumah yang kecil, Gopal tinggal berdesakan bersama keluarganya. Tapi tak mengapa, dia bahagia sebab dia dicintai. Sehari-hari kegiatannya sekolah, bermain, dan membantu kakaknya di rumah dan di kebun. Tidak banyak kejutan yang dialami Gopal di tengah kehidupan kampung yang sederhana dan monoton. Hingga suatu hari, keluarganya kedatangan tamu istimewa. "Saya tetangga keluarga Raizada," begitu kata si tamu memperkenalkan diri. Keluarga Raizada tinggal di Keshot, sebuah kota sekitar 30 menit berkendaraan dari kampung Malia Hatina. Pak Raizada adalah manajer sebuah bank di Malia Hatina. Seorang anaknya yang bernama Kanwaljit Raizada tinggal di London, Inggris. Menurut si tamu, Kanwaljit dan istrinya Arti yang tidak memiliki anak ingin mengadopsi anak laki-laki India. Pasangan itu sudah mencoba memasang iklan di surat kabar perihal adopsi anak, tapi tidak ada yang merespon. Mendengar keinginan pasangan itu, si tamu yang kebetulan mengenal keluarga Gopal mengatakan kepada mereka kemungkinan untuk mengadopsi Gopal. Sebab itulah si tamu datang ke rumah keluarga Gopal untuk membicarakan hal itu. "Apakah kalian bersedia Gopal diadopsi? Ini adalah kesempatan baik. Gopal akan tinggal dan sekolah di Inggris. Biaya hidupnya akan ditanggung pasangan Kanwaljit dan Arti. Masa depan Gopal akan terjamin," begitu kata si tamu. Keluarga Gopal awalnya ragu. Bagaimana mungkin tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kesempatan istimewa itu ditawarkan kepada mereka. Tapi si tamu menepis keraguan keluarga Gopal. Dia mengatakan Kanwaljit dan Arti adalah pasangan baik. Mereka merindukan anak dan sekaligus ingin membantu orang-orang di kampung agar kelak bisa sukses di Inggris seperti mereka. Mendengar hal itu, keluarga Gopal akhirnya setuju. Gopal pun senang. Alpa, kakak Gopal, berharap adiknya bisa maju dan sukses nantinya di Inggris dengan bantuan pasangan Kanwaljit dan Arti. Pasangan suami istri Arti Dir dan Kanwaljit Raizada merupakan karyawan yang menangani bagasi penumpang di Bandara Heathrow, London. Mereka tinggal di sebuah flat di kawasan Hanwell, London Barat. Hidup keduanya biasa-biasa saja, sama seperti orang kebanyakan. Di tempat kerjanya, Arti Dir cukup populer. Rekan-rekannya menyukai wanita itu karena dia gaul dan supel. Sepulang kerja, jika karyawan ramai-ramai datang ke bar, Arti biasanya ikut serta, tapi suaminya Kanwaljit lebih memilih tinggal di rumah sibuk dengan komputernya. Arti dan Kanwaljit menikah tahun 2013. Perbedaan usia mereka jauh. Arti sang istri berusia 50-an dan Kanwaljit berusia di awal 30-an. Perbedaan usia itu terkadang mengundang rasa heran orang sebab jika mereka jalan berdua bukan seperti pasutri, melainkan terlihat seperti ibu dan anak. Pasangan itu tidak punya anak. Mungkin itu pula yang menyebabkan mereka ingin mengadopsi anak laki-laki dari India. Begitu bersemangatnya mereka sehingga memasang iklan di surat kabar mencari anak adopsi. Tapi sayang, usaha itu tidak membuahkan hasil. Untungnya, seorang tetangga Kanwaljit di Gujarat menawarkan satu nama, Gopal Sejani, seorang anak yang berasal dari kampung Malia Hatina. Arti dan Kanwaljit setuju mengadopsi Gopal. Mereka pun berkunjung ke India untuk langsung bertemu Gopal dan keluarganya. Pertemuan itu sukses. Dokumen adopsi pun diurus dan didaftarkan sekitar bulan Juli 2015.
Arti dan Kanwaljit kemudian pulang ke Inggris, sementara Gopal tetap tinggal di kampung Malia Hatina, menunggu dengan sabar saatnya nanti dia bisa berangkat ke Inggris. Untuk mempersiapkan diri, sang bocah membeli kamus bahasa Inggris. Setiap hari dia mempelajarinya sungguh-sungguh. Kota London sudah terbayang-bayang di pelupuk matanya. Pada 8 Februari 2017, kurang lebih 1,5 tahun setelah diadopsi, Gopal bersama Kardani, abang iparnya, yaitu suami kakaknya Alpa, pergi ke kota Rajkot sekitar 3 jam berkendaraan. Tujuan mereka untuk mengurus visa Inggris guna keberangkatan Gopal ke London. Setelah urusan di Rajkot usai, tidak disangka-sangka Gopal dan Kardani bertemu seorang pria bernama Nitish Mun. Pria itu mengatakan dirinya adalah kenalan Kanwaljit Raizada, ayah angkat Gopal di Inggris. Nitish yang membawa mobil dengan sopir pribadi dengan ramah menawarkan tumpangan pulang pada Gopal dan Kardani. Kebetulan tujuan mereka sama. Tentu saja Gopal dan abang iparnya senang. Mereka tidak perlu pulang naik kendaraan umum. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nitish minta sopir menghentikan mobil sebab dia agak mual. Pria itu lalu keluar dari mobil. Kardani juga ikut keluar untuk buang air kecil. Pada saat itulah, sebuah sepeda motor yang dikendarai 2 orang pria tiba-tiba berhenti di dekat mobil. Mereka menarik paksa Gopal dari dalam mobil. Kardani yang melihat hal itu terkejut. Dia berusaha menghalangi aksi itu, tapi malang baginya seorang pelaku menikamnya. Kardani ambruk. Dan sepeda motor melaju kencang membawa Gopal bersama 2 pria misterius. Semuanya terjadi begitu cepat. Kardani segera dilarikan ke rumah sakit. Saat ditanyai polisi, pria itu menjelaskan secara rinci aksi penculikan yang menimpa Gopal. Kejadian itu benar-benar aneh. Mengapa Gopal diculik? Apakah untuk meminta tebusan? Tapi Gopal bukan berasal dari keluarga kaya. Pencarian terhadap Gopal pun dilakukan. Akhirnya diperoleh kabar, seorang penarik bajai menemukan Gopal ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan dengan luka sajam di perut. Gopal segera dibawa ke rumah sakit, kondisinya cukup mengkhawatirkan. Keluarganya sempat memfotonya, dan foto itu menjadi foto terakhir Gopal, sebab bocah itu akhirnya menutup mata pada 11 Februari 2017, 3 hari setelah kejadian di usia 11 tahun. Sedangkan Kardani, abang ipar Gopal, menyusul menghembuskan napas terakhir 6 hari kemudian pada 17 Februari 2017. Kasus tragis dan penuh misteri itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Polisi menginterogasi Nitish Mun dan sopirnya. Mereka adalah 2 orang yang ikut menyaksikan langsung peristiwa itu. Insting polisi mengatakan Nitish ada sangkut pautnya dengan kejadian itu, seolah-olah semuanya telah diatur. Nitish mendadak minta berhenti di tengah jalan karena mual, lalu keluar dari mobil dan mendadak 2 orang pria bersepeda motor datang menculik Gopal. Polisi mencecar Nitish dengan berbagai pertanyaan. Akhirnya pria itu menyerah dan dari mulutnya keluar pengakuan mengejutkan. Aku dibayar orang tua angkat Gopal di Inggris untuk melenyapkannya, begitu kata Nitish kepada polisi. Nitish Mun adalah kenalan pasangan Arti Dir dan Kanwaljit Raizada. Dulu dia pernah kuliah di Inggris dengan Kanwaljit, namun ketika visanya berakhir dia harus kembali ke India. Ketika pasangan Arti dan Kanwaljit meminta Nitish melenyapkan Gopal, pria itu pun merekrut 3 orang untuk membantu aksinya. 2 pria bersepeda motor sebagai eksekutor dan seorang pria lainnya yang bertindak sebagai sopir mobil. Menurut Nitish, sebenarnya sudah 2 kali dilakukan percobaan untuk melenyapkan Gopal, tapi selalu gagal. Akibatnya Kanwaljit marah besar padanya. Tapi sebenarnya, mengapa ibu dan ayah angkat Gopal ingin melenyapkannya? Ternyata pasangan itu mengadopsi Gopal hanya untuk mendapatkan uang asuransi. Sebulan setelah resmi mengadopsi Gopal, pada 26 Agustus 2015, pasutri itu membuat asuransi kematian Gopal di ICICI Prudential Life Insurance, salah satu perusahaan asuransi terbesar di India yang berpusat di Mumbai. Jika Gopal meninggal, asuransi itu akan dibayarkan 10 kali lipat dari premi per tahun yang dibayarkan.
Nah, sang ibu angkat, Artie Deer, membayar premi sebesar 14.000 pound. Hal itu berarti jika Gopal meninggal, maka sebagai pewaris, sang ibu akan mendapatkan 14.000 pound kali 10, berarti 140.000 pound. Polisi berhasil mengumpulkan bukti-bukti lainnya, yaitu transfer pembayaran upah dari Kanwaljit kepada Nitish. Selain itu juga diperoleh bukti Kanwaljit mengirimi Nitish uang sebesar Rp25.000 4 minggu sebelum kejadian untuk membeli SIM card yang tidak terdaftar guna dipakai selama melakukan aksinya. Dan ternyata menurut Nitish, pernikahan Kanwaljit dan Artie juga penuh kebohongan. Kanwaljit pernah mengaku padanya bahwa pernikahannya dengan Artie Deer bukan karena cinta, melainkan karena dia ingin memperpanjang visa tinggalnya di Inggris. Atas semua pengakuan itu, polisi pun menahan Nitish Moon, si sopir mobil, dan juga akhirnya berhasil menangkap 2 orang eksekutor yang mengendarai sepeda motor. Mendengar terbongkarnya skema pembunuhan Gopal, tentu saja keluarganya terkejut, terutama sang kakak Alpa. Mereka tidak menyangka betapa kejam pasangan Artie dan Kanwaljit memakai Gopal untuk mendapatkan uang asuransi. Dan yang tidak kalah mengejutkan, setelah Nitish ditahan, tidak disangka-sangka ayah Kanwaljit menemui Alpa, kakak Gopal, dan menawarkan uang damai kepada wanita itu, asalkan dia mengatakan kepada polisi Nitish Moon tidak bersalah. Alpa menolak mentah-mentah tawaran itu dan segera melaporkan ayah Kanwaljit kepada polisi. Polisi menangkap pria itu yang juga dicurigai terlibat, namun pria itu dibebaskan setelah membayar uang jaminan. Selanjutnya, bagaimana dengan dalang di balik semua ini, yaitu pasangan Artie Deer dan Kanwaljit Raizada yang berada di Inggris? Keduanya dikenai dakwaan melakukan konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan penculikan. Interpol menetapkan keduanya sebagai buron. Pada Juni 2017, 4 bulan setelah kejadian, keduanya ditangkap di London oleh polisi Inggris. Mudah ditebak mereka membantah dengan keras keterlibatan mereka. Sementara itu pemerintah India minta keduanya diekstradisi ke India untuk diadili. Pasangan itu pun menjalani persidangan di pengadilan Westminster, London, sehubungan dengan ekstradisi mereka. Di pengadilan, keduanya kembali membantah keterlibatan mereka dalam aksi itu dan menolak ekstradisi ke India. Inggris dan India memiliki perjanjian ekstradisi yang ditandatangani 22 September 1992, tapi pada kenyataannya proses ekstradisi tidak segampang itu. Ekstradisi hanya diberikan ketika seseorang didakwa melakukan tindak kriminal di kedua negara secara bersamaan. Sedangkan dalam kasus Artie dan Kanwaljit, mereka hanya didakwa di India saja. Setelah mempertimbangkan semuanya, hakim akhirnya memutuskan tidak akan mengekstradisi keduanya ke India. Keputusan itu tentu saja membuat geram aparat India, juga keluarga Gopal. Apa alasan pengadilan Inggris menolak ekstradisi? Alasannya adalah HAM alias hak azazi manusia. Menurut hakim Inggris, jika keduanya dihukum di India, maka kemungkinan mereka akan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat, dan hal itu menurut Inggris melanggar HAM. Berdasarkan hukum di Inggris, setiap terpidana berhak mengajukan bebas bersyarat sesuai ketentuan. Keputusan itu menjadi berita gembira bagi pasangan Artie dan Kanwaljit. Mereka kini bebas hidup seperti orang biasa di Inggris. Di depan pers, keduanya tidak sungkan mengumbar senyum, juga tak peduli, melemparkan umpatan dan mengacungkan jari tengah. Keduanya bebas melakukan aktivitas seperti biasanya. Pasangan itu juga didukung oleh teman-teman mereka. Sahabat Artie di London mengatakan tidak percaya Artie tega melakukan perbuatan keji itu. Selama ini dia mengenal Artie sebagai individu yang baik dan anak berbakti yang setia merawat orang tuanya yang sudah sepuh. Keluarga Gopal kecewa. Jika HAM kedua terdakwa dilindungi, bagaimana dengan HAM korban yaitu Gopal dan Kardani? Mungkin kasusnya tidak akan seperti itu seandainya keluarga Gopal berasal dari keluarga terpandang dan mampu membayar pengacara terbaik. Kasus ini mungkin bisa mendapat lebih banyak perhatian sehingga tekanan terhadap pemerintah Inggris untuk melakukan ekstradisi pun lebih kuat. Tapi, apa daya?
Keluarga Gopal, terutama Alpa yang telah kehilangan adiknya sekaligus suaminya, hanya bisa menghibah agar pemerintah Inggris bersimpati pada nasib mereka. Seolah nyawa Gopal tak berarti apa-apa, cuma senilai 10 kali premi asuransi. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.